Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat pagi, Aba dan Ummahat kelas 12 Dignas Internasional sekalian. Insya Allah pada kesempatan kali ini, Ana, wali kelas Ananda, Melati Puspadewi, insya Allah akan menjelaskan tentang program kelas selama 1 semester pada tahun pelajaran 2022 dan 2023. Yang pertama, Ana akan menjelaskan terlebih dahulu struktur kurikulum untuk tahun pelajaran yang sekarang. Jadi untuk tahun ini, 1 jam pelajaran itu nilainya adalah 60 menit, tidak lagi 45 menit. Jadinya 1 jam pelajaran itu lebih banyak dan lebih lama daripada tahun sebelumnya. Dan wali kelas untuk kelas 12 BI IPA adalah Ana sendiri insya Allah. Karena jurusannya sudah diganti dari AE menjadi IPA, mata pelajaran MYM dan juga Native Arabic. Dan strukturnya seperti yang ditampilkan pada tabel berikut. Untuk IPS, strukturnya tabel, dan wali kelasnya adalah Ustadzah Asri Eka Widyaningsih, SPD, insya Allah. Berikutnya, Ana hendak mengingatkan kembali terkait persentase untuk pengambilan nilai di rapor, yaitu 15% dari kehadiran, 25% dari rata-rata nilai pekanan, yaitu nilai-nilai tugas, nilai ujian harian, dan nilai-nilai kuis. Kemudian 25% dari nilai efektif, yaitu nilai sikap Ananda sekalian ketika berada di dalam kelas, berinteraksi dengan guru, mengumpulkan tugas, dan sebagainya. Kemudian 15% akan diambil dari ujian tengah semester, dan 20% akan diambil dari ujian akhir semester atau ujian akhir tahun. Berikut ini adalah daftar guru-guru pengajar kelas 12 yang insya Allah akan mengajar di tahun ini. Untuk mata pelajaran umum di sini yang dimaksud adalah mata pelajaran yang sama-sama diajarkan di kelas IPA maupun IPS. Untuk mata pelajaran Arabik, insya Allah akan diampu oleh Ustadzah Alia. Untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam, akan diampu oleh Ustadzah Milati. Untuk bahasa Indonesia, Ustadzah Dede. Untuk English, masih dengan Ustadzah Stella. Untuk matematika, masih dengan Ustadzah Hening. Dan untuk Al-Quran, insya Allah akan bersama Ustadzah Dakia dan Ustadzah Eva. Kemudian untuk mata pelajaran IPA, gurunya tidak berubah, alhamdulillah. Fisika tetap bersama dengan Ustadz Hafiz, kimia tetap bersama dengan Ustadzah Lisna, dan biologi tetap bersama dengan Ana Ustadzah Melati, insya Allah. Begitu pula untuk mata pelajaran IPS, Ustadzah Tifa tetap akan mengampu pelajaran geografi, tetapi pada tahun ini, insya Allah, beliau juga akan mengajarkan mata pelajaran sejarah peminatan. Sementara Ustadzah Asri, yaitu wali kelas 12 IPS, insya Allah akan mengajarkan mata pelajaran ekonomi dan sosiologi. Berikutnya, kami akan menyampaikan target pembelajaran Ananda sekalian selama setahun. Selama 1 tahun. Sudah hadir bersama Ana pada saat ini Ustadzah Zakia dan Ustadzah Milati yang insya Allah akan menjelaskan target pembelajaran untuk mata pelajaran Al-Quran, PAI, dan Arabik. Yang pertama adalah pelajaran Al-Quran. Kepada Ustadzah Zakia dipersilakan. Syukron Ustadzah Melati yang sudah memberikan waktunya kepada Ana. Baik, Aba dan Ummahat, Ana akan mempresentasikan program-program Al-Quran yang insya Allah akan dilaksanakan pada tahun pembelajaran ini. Yang pertama adalah murojaah. Murojaah itu menguatkan hafalan Al-Quran siswa dengan cara mengulang kembali hafalan yang sudah pernah dihafalkan untuk menjaga dari lupa dan salah yang akan disesuaikan dengan kemampuan para siswa. Kemudian yang berikutnya ada tajwid. Nah, tajwid di sini kami menggunakan Matan Tufatul Atfal untuk panduannya.
kami berharap pada semester ini bisa menyelesaikan materi mata khatam hafal, baik itu secara teorinya dan juga hafalan matanya. Itu. Kemudian yang berikutnya ada ziyadah hafalan, ya, program menambah hafalan Al-Quran yang disesuaikan dengan kemampuan para siswi untuk mencapai target minimal sekolah untuk kelulusan, yaitu sebanyak 3 juz, dari juz 30, 29, dan 28. Seperti itu. Kemudian yang keempat, ada Lajnatul Ubur. Lajnatul Ubur ini adalah ujian kenaikan juz yang akan diuji oleh Syekhah pada setiap selesai 1 juz. Nah, jadi nanti ketika Ananda akan menaiki juz berikutnya, maka sebelum menaiki akan ada ujian bersama Syekhah. Nah, jika siswa ini dinyatakan siswa tersebut baru boleh menambah ke juz berikutnya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada ujian TIC. Ujian TIC ini adalah ujian akhir Al-Quran yang mencakup semua hafalan siswi selama di Al-Wildan yang akan disetorkan kepada guru pengampu Al-Quran masing-masing. Seperti itu. Ana rasa sudah. Syukran, jazakillahu khairan. Masya Allah, jazakillahu khairan Ustazah Zakia, barakallahu fiik. Berikutnya, insya Allah kita akan mendengarkan target program pembelajaran selama 1 tahun ini dari Ustazah Milati untuk mata pelajaran PAI. Kepada Ustazah Milati, dipersilakan. Jazakillah khairan kepada Ustazah Melati, barakallahu fiik, Aba dan Ummahat yang semoga dirahmati Allah Ta'ala. Untuk tahun ini, insya Allah pembelajaran PAI bersama dengan Ana, Ustazah Milati Aulia Hasanah. Target pembelajaran PAI kita untuk 1 tahun ini yaitu pemantapan akidah sebagai bekal setelah lulus. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Ananda Solihah insya Allah akan segera menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atasnya, kemudian akan menghadapi dunia luar yang kita harus memastikan bahwasanya mereka itu sudah memiliki dasar sebagai seorang muslim, dasar agama Islam berupa akidahnya dan juga amal ibadahnya sehari-hari. Oleh karena itu, dalam pembelajaran PAI pada tahun ini terbagi menjadi 2, semester 1 dan semester 2. Semester 1 kita akan mempelajari lagi secara komprehensif seluruh dasar-dasar agama Islam, baik dari segi akidahnya maupun amal ibadahnya. Dari segi akidahnya itu sendiri, berupa tauhid dan apa itu syirik, itu akan dipelajari lebih lanjut, dipelajari lebih dalam, dan akan diberikan beberapa analisis untuk studi-studi kasus terhadap apa yang terjadi di sekitar kita mengenai tauhid dan syirik. Begitupun untuk amal ibadahnya, kami ingin memastikan kembali bahwasanya Ananda Solihah benar-benar menguasai, benar-benar dapat mengamalkan tata cara wudhu, tata cara sholat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Bukan hanya itu, kami juga insya Allah akan menyampaikan pembekalan mengenai zakat, kemudian puasa, haji, dan sebagainya. Adapun adab dan akhlak ini tentu saja tidak kita lupakan sebagai seorang muslim, bahwasanya bukan hanya amal ibadah kita kepada Allah, tapi juga bagaimana amalan kita, muamalah kita kepada sesama makhluk. Oleh karena itu, adab dan akhlak ini juga menjadi perhatian utama, bagaimana menyebarkan salam, bagaimana berbicara dengan kalimat-kalimat thayyibah, ini juga ditekankan di semester 1. Adapun di semester 2, penekanannya lebih ke manhaj, di mana manhaj ini Ananda akan mempelajari manhaj salafus sholih, apa itu manhaj yang benar dan apa bedanya dengan manhaj lainnya, mempelajari mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian juga semester 2 untuk materi fikihnya dititik beratkan kepada fikih praktik, yaitu tentang Kitabul Janaiz. Ananda akan mempraktikkan bagaimana tata cara memandikan jenazah, mengkafani, dan juga menyolatkan jenazah. Oleh karena itu, kami juga melakukan pengecekan ulang mengenai ibadah harian untuk memastikan seluruh siswi sudah melakukan ibadah harian sesuai tuntunan sunnah Rasulullah SAW berupa zikir,
zikir pagi, zikir petang, zikir sesudah sholat. Kemudian apabila Ananda sudah menguasai ketiga zikir tersebut, kami mendorong Ananda untuk menghafal hadis arba'in yang berupa dasar-dasar dalil di agama Islam. Kemudian juga untuk sholat, itu juga akan dipastikan dengan melakukan pengecekan ulang dari wudhu, sholat, dan lain sebagainya. Demikian untuk mata pelajaran PAI. Selanjutnya, untuk mata pelajaran Arabik, insya Allah juga akan Anda sampaikan. Baik, untuk Arabik sendiri, targetnya adalah menyelesaikan seluruh materi Arabia Baina Yadaik, jilid 1A dan jilid 1B. Alhamdulillah, Ananda Solihah telah menyelesaikan Arabik Baina Yadaik, Arabia Baina Yadaik jilid 1A di tahun ajaran kemarin. Akan tetapi pada tahun ini akan diadakan ujian kenaikan level ABY, itu mencakup seluruh materi yang ada di jilid 1A agar memastikan Ananda benar-benar menguasai seluruh topik yang ada di Arabia Baina Yadaik jilid 1. Bukan hanya memahami dan mengetahui secara tertulis saja, namun juga mampu mendengar, melakukan percakapan dan menulis bahasa Arab sesuai dengan apa yang sudah dipelajari. Dan ini juga terintegrasi dengan KBM sehari-hari dan ujian praktik. Begitupun juga dengan Arabia Baina Yadaik di jilid 1B. Ini juga targetnya untuk melakukan persiapan ujian sekolah, baik berupa ujian tulis maupun ujian praktik, dengan buku pegangan yang sama seperti tahun kemarin, yaitu Arabia Baina Yadaik jilid 1A dan jilid 1B. Demikian untuk pemaparan materi dari program PAI dan Arabik. Barakallahu fikum, Aba wa Ummahat sekalian. Dikembalikan lagi ke moderator Ustazah Melati. Alhamdulillah, jazakillahu khairan Ustazah Melati, barakallahu fik. Berikutnya, insya Allah untuk mata pelajaran umum yang mencakup mata pelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA dan IPS akan disampaikan oleh Ana sendiri. Pertama, untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Insya Allah fokusnya tentu saja adalah persiapan UTBK. Akan tetapi tidak hanya persiapan UTBK, nanti Ananda sekalian juga akan diberikan latihan-latihan soal yang tipenya adalah soal IELTS. Jadi meskipun ini bukan pelatihan IELTS secara resmi, diharapkan Ananda sekalian sudah terbiasa untuk mengerjakan soal-soal IELTS. Sehingga nanti kalau Ananda ada yang berminat untuk mengambil tes IELTS, akan lebih mudah bagi Ananda sekalian. Nah, seperti apa tipenya? Tentu saja reading comprehension, kemudian grammar dan tenses, dan juga listening dan speaking untuk ujian praktik. Selama semester 1, masih ada beberapa topik baru yang perlu disampaikan oleh guru pengampunya nanti, akan tetapi teori tersebut akan dibarengi dengan latihan-latihan soal. Sementara itu untuk semester 2, semua pembelajaran bahasa Inggris akan berfokus pada persiapan UTBK saja. Berikutnya adalah mata pelajaran bahasa Indonesia yang seperti Aba dan Ummahat semua sudah mengetahui, mata pelajaran bahasa Indonesia ini belum diajarkan secara rutin pada kelas 10 dan kelas 11. Insya Allah di kelas 12 selama 1 tahun akan ada pelajaran bahasa Indonesia secara rutin setiap pekannya. Dan karena itu nanti untuk menyelesaikan materi kelas 10 sampai kelas 12 langsung melalui soal-soal tipe UTBK. Jadi pembahasannya tidak seperti sebagaimana di kelas biasa, jadi diberikan dulu materinya, kemudian baru anak-anak latihan, tapi langsung dipandu oleh soal-soal. Kemudian, karena ini adalah mata pelajaran bahasa, tentu saja nanti Ananda sekalian akan diberikan proyek-proyek terkait untuk beberapa topik atau bab. Sementara itu untuk semester 2, Ananda sekalian akan fokus persiapan ujian sekolah dan UTBK, yang nantinya soal-soalnya akan diambil dari buku-buku persiapan UTBK. Buku pegangan yang akan digunakan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia adalah seperti yang tertera di bawah ini. Untuk yang Erlangga Express ini sudah diberikan ya Aba dan Ummahat kemarin ketika pengambilan buku, tetapi untuk pelatihan soal wangsit ini memang tidak diberikan dari sekolah, jadi apabila Ananda bisa membelinya sendiri, maka dipersilakan untuk membeli buku soal latihan wangsit.
Berikutnya adalah mata pelajaran IPA yang meliputi matematika wajib, matematika peminatan, fisika, kimia, dan biologi. Secara umum, semuanya sama untuk mata pelajaran IPA. Yaitu target kami adalah pada semester 1 sudah menyelesaikan seluruh materi kelas 10 hingga 12 yang tersisa. Jadi harapannya ketika semester 2, Ananda sekalian hanya tinggal mereview materi-materi tersebut. Namun tidak hanya menyelesaikan materi, selama semester 1, Ananda juga akan sekaligus diberikan latihan-latihan soal UTBK, supaya nanti persiapannya lebih mudah insya Allah. Nah, selama semester 2, selain mereview materi dari kelas 10 hingga 12, juga akan dilakukan persiapan ujian sekolah. Ini terlepas dari pengayaan ya, Abah dan Ummahat. Persiapan yang dimaksud ini adalah persiapan ketika di dalam kelas selama KBM. Kemudian juga ada persiapan ujian praktik dan persiapan untuk UTBK. Buku pegangannya bisa dilihat ya sebagaimana yang di bawah ini, dan ini juga Ananda sudah mendapatkannya ketika pengambilan buku kemarin, alhamdulillah. Berikutnya, untuk mata pelajaran IPS yang meliputi geografi, ekonomi, sosiologi, dan sejarah peminatan, targetnya juga sama dengan mata pelajaran IPA, yaitu menyelesaikan seluruh materi kelas 10 hingga 12 yang tersisa. Bagaimana dengan sejarah peminatan? Karena memang sejarah peminatan belum ada dari kelas 10 hingga kelas 11. Maka nanti selama 1 semester materinya ini akan dipadatkan. Karena itu Ananda bisa mulai mempersiapkannya dari sekarang ya Abah dan Ummahat untuk mata pelajaran sejarah peminatan dicicil agar nanti tidak terlalu berat ketika waktunya untuk membahas. Kemudian sama juga dengan mata pelajaran IPA, selain materi yang diberikan juga akan langsung diberikan latihan soal-soal UTBK. Semester 2-nya pun sama, yaitu ada review seluruh materi kelas 10 hingga 12, persiapan ujian sekolah, dan persiapan UTBK. Nah, mungkin dari presentasi yang tadi masih ada yang hilang, yaitu apa saja materi yang akan dibahas nanti. Nah, materinya itu sudah dikumpulkan di dalam folder yang berisi program tahunan dan program semester untuk masing-masing mata pelajaran, mulai dari Al-Quran hingga mata pelajaran eksakta dan IPS. Untuk kelas 12 jurusan IPA, bisa diakses di link berikut ini. Mohon maaf Abah dan Ummahat ketika diubah menjadi PDF qadarullah tidak terlihat, tapi linknya sudah ada. Kalau diklik, insya Allah bisa tersambung langsung ke Google Drive-nya seperti ini. Dan linknya ini juga sudah di-share semenjak hari Rabu lalu ya, dan sudah ditaruh di deskripsi deskripsi grup kelas 12 DI IPA. Jadi Abah dan Ummahat bisa melihatnya dari situ, insya Allah. Kemudian untuk mata pelajaran jurusan IPS juga sama. Berikut ini adalah link untuk Prota dan Prosem. Dan di situ nanti ada kumpulan isinya semua Prota dan Prosem mata pelajaran yang akan dipelajari di kelas IPS. Kemudian Ana juga memahami bahwa banyak sekali pertanyaan terkait program kelas 12 seperti program pengayaan dan lain sebagainya. Nah, untuk program-program tersebut insya Allah akan disampaikan setelah ujian tengah semester. Jadi nanti akan disampaikan bersama dengan bagian kurikulum dan bagian manajemen khusus untuk kelas 12. Karena itu apabila Abah dan Ummahat ada pertanyaan, baik terkait dari program semester yang sudah disosialisasikan hari ini, maupun program-program kelas 12 lainnya yang belum disosialisasikan hari ini, nanti Abah dan Ummahat bisa mengumpulkan pertanyaannya di grup WhatsApp kelas yang insya Allah nanti akan Ana kumpulkan dahulu, kemudian akan Ana teruskan kepada sekolah supaya bisa diberikan jawabannya. Selain itu, apabila Abah dan Ummahat membutuhkan kontak-kontak guru pengajar, nanti insya Allah akan Ana bagikan juga di grup WhatsApp kelas. Sehingga nanti Abah dan Ummahat bisa langsung save dan bisa langsung menghubungi beliau yang bersangkutan. Mungkin itu saja dari kami. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa memberi gambaran terkait apa saja yang akan dilakukan oleh Ananda selama 1 tahun ke depan. Dan apabila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.